Yang pertama yang punyanya, nah, yang kelompoknya Alex ya. Oke. Kalau kelompoknya Alex ini tadi saya komentar pertama dari sisi penyajian ya, dari sisi penyajian. Karena ini nanti kan akan disajikan bukan hanya untuk kalangan internal tim ya, tapi ke keluar ya. Anda perlu juga mitra bisnis ya. Anda perlu berkolaborasi dengan pihak lain juga. Ya termasuk nanti untuk pada saat Anda membangun sebuah tim ya. Jadi ini konsep ini harus jelas. Siapa yang akan mempresentasikan ini? Yang mempresentasikan mungkin adalah tim leader nanti ya, yang punya gagasan atau ide bisnis. Jadi singkat tapi padat dan bisa ditangkap oleh semua partner komunikasi ya, apakah itu internal tim ataukah pihak lain eksternal yang nanti akan kolaborasi dengan Anda ya. Termasuk pemilihan huruf, kemudian pemilihan kata, penampilan atau penyajian informasinya, apakah dominan teks atau dominan simbol gitu ya, itu perlu dipikirkan juga. Kemudian yang kedua dari grupnya Alex itu kejelasan dari sisi, oke, ini yang struktur organisasi mungkin untuk saat ini itu sudah tergambar, tapi ini mungkin terlalu besar ya, terlalu besar. Nah, sebaiknya juga untuk tahap-tahap. Jadi setiap tahap itu nanti dijelaskan ya. Struktur organisasi kan nanti mengikuti perkembangan bisnis ya. Nah, kalau sekarang ini apakah memang mau dibikin struktur yang segini lengkap atau ini merupakan wadah besarnya nanti yang kalau bisnis sudah berkembang ya tetap pakai ini gitu ya. Ini boleh saja, nah, tapi nanti perlu ada penjelasan. Untuk setiap posisi ini ngapain ya? CEO itu ngapain sih? CMO itu ngapain sih? CO itu ngapain? Nah, ini ada penjelasan in brief mungkin ya secara singkat. Di sini bisa ditambahkan dalam satu dua slide lah ya. CEO itu CEO itu apa sih yang harus dilakukan oleh CEO gitu ya. Kemudian ya setiap struktur ini dijelaskan meskipun masih secara singkat. Karena penjelasan ini nanti akan mengarahkan pada job desk, kemudian proses untuk setiap fungsi ini. Kan nanti di CEO itu butuh informasi tentang apa, CMO itu butuh informasi tentang apa, itu kan harusnya tergambar ya. Pada saat kita waktu itu membahas di pertemuan kelima itu karakter umum ya, ada definitif, ada user, kemudian ada apalagi relasi, kemudian ada apalagi. Nah ini tercermin di sini gitu ya. Kemudian value chain ini oke, ini ditampilkan secara umum dulu. Nah, ini juga harus clear ya. Main bisnis kita tuh apa? Kemudian nanti ini turunan dari main bisnis kita ya. Jadi kayak misalnya kita mau membangun marketplace ya, marketplace untuk catering ya. Jadi inbound logistiknya kita nggak berurusan dengan bahan baku, nggak berurusan dengan masak, tapi berurusan dengan informasi yang akan kita tampilkan di marketplace kita itu bahannya dari mana, ya, oleh siapa. Nah, itu inboundnya seperti itu ya. Inboundnya. Jadi kalau ini kita ibaratkan itu kan kalau di value chain dalam bisnis biasa, manufaktur atau jasa, itu kan sangat tergambar dengan jelas ya. Kalau manufaktur ya bahan baku, bahan penolong, itu infonya seperti apa. Kemudian servis atau perusahaan jasa retail juga seperti itu ya. Kita beli barang dari mana, kapan datang, prosesnya seperti apa, itu info logistik. Tapi perusahaan kita adalah perusahaan kita mau membangun platform gitu ya. Nah, platform itu kan kita butuh infonya itu apa sih? Infonya itu ya informasi gitu ya, atau input. Input dari mana? Karena kita mempertemukan antara penjual dan pembeli, inputnya tentu saja dari penjual. Ya. Operasinya apa? Operasinya kita bagaimana kita menampilkan yang tadi sudah digambarkan sih sama Alex dan tim ya. Bagaimana kita menampilkan informasi tentang catering yang tersedia, kemudian ada konsultasinya dan sebagainya itu dalam operation. Nah, ini yang kalau saya sarankan atau saya komentari ini yang perlu ditajamkan ya di proses ini.
Jadi benar-benar Anda fokus ke bisnis Anda ya, bisnis Anda atau proses bisnis Anda, yaitu membangun sebuah marketplace. Jadi ini digambarkan di sini. Ya, jangan menjadi bingung dengan yang kita contohkan kemarin perusahaan rumah sakit gitu ya. Tapi benar-benar fokus ke perusahaan marketplace atau platform untuk marketplace itu. Kemudian support tadi sudah saya komentari juga, finance itu menggambarkan revenue stream-nya apa, seperti apa, kemudian bagaimana sistem finance di catering gitu ya, kemudian controlling, ya, misalnya finance dan controlling misalnya gini, kita menerima revenue dari fee yang kita pungut dari penjual dan fee jasa pengantaran misalnya kayak GoFood gitu ya. Kemudian bagaimana kita membukukan atau mencatat pembukuan ini dan mengontrolnya seperti apa ya. Mengontrolnya jadi apakah kita mau bikin sistem yang terotomatis nanti akan mencas atau menggunakan sistem deposit atau bagaimana. Nah, itu di finance gitu ya. Human resource tadi masalah bagaimana kompetensi yang dibutuhkan oleh catering ini ya. Ada mungkin yang kompetensi di bidang nanti untuk bangun sistemnya orang IT misalnya ya, kemudian kompetensi di yang berkaitan dengan makanan atau higienitas makanan, lingkungan, wasting management dan sebagainya. Itu digambarkan di sini. Ya, termasuk teknologi yang digunakan nanti tadi ada ya, teknologi untuk ada API, kemudian teknologi yang digunakan untuk membackup sistem informasi di penawaran menu, kemudian order, kemudian delivery, kemudian keuangannya dan ada API gitu ya. Kemudian aktivitinya bukan aktiviti ini pengadaan catering sebagai perantara untuk mempermudah mahasiswa mencari. Jadi procurement-nya mungkin kita tidak terlalu banyak di procurement-nya. Mungkin procurement ini kalau misalnya sistem ini memang tadi visinya adalah membantu UKM catering kan ya. Mungkin Anda bangun sistem juga yang Anda bisa memudahkan para vendor atau mitra catering Anda untuk berbelanja. Itu ada nggak ide ke sana, Alex? Untuk SRM, tapi SRM-nya bukan SRM Anda, tapi SRM mitra Anda, mitra catering Anda. Ada nggak Ada ide Pak, ke sana? ada Pak. Kan tadi di penjelasan terakhir implementasi itu ada di bagian untuk supply chain-nya Pak. Iya, sip. Ya, itu juga nanti dijelaskan di sini ya, digambarkan di sini, gitu ya. Oke, terus ini yang lain kayaknya yang ini sudah nggak perlu diindikan, cuma nanti tampilannya aja ya, Alex dan Tin ya, tampilan untuk menyajikan ini ya, menginformasikan. Iya Pak. Oke, itu untuk kelompoknya Alex. Kemudian untuk kelompoknya Clarissa ya, untuk kelompoknya Clarissa. Nah ini kelompoknya Clarissa, kalau untuk kepentingan sendiri mungkin tampilannya ya yang penting bisa dikomunikasikan ke tim ya. Tapi kalau misalnya Anda nanti mau ini ditampilkan juga ke pihak lain, ini juga tampilannya yang ini ya, yang penyajiannya itu yang bagus juga, yang sistematis. Maksudnya yang nanti kan ada ini ya, komunikasi pemasaran ada nggak? Atau komunikasi ada ya? Teknologi komunikasinya, Pak. Nah, teknologi komunikasi ya. Iya. Di sana juga dibahas tentang bagaimana karakter manusia untuk kan ada kanal-kanal informasi ya. Kita menyerap informasi itu, kita punya panca indera, kemudian penyerapan informasi dominan itu di tiga ini ya, 3 kanal ya. Ada visual, ada auditorial, ada kinestetikal. Dibahas juga nggak? Kayaknya nggak terlalu sih, Pak. Oh, nggak sampai ke sana ya? Iya, Pak, nggak. Oke. Nah, jadi kalau nanti ada deh, dulu saya pernah membawakan materi tentang
komunikasi berbasis web gitu ya. Jadi bagaimana sih kita menarik pengunjung ya, meng-hire sebanyak pengunjung sebanyak-banyaknya. Itu antara lain misalnya masalah tampilan gitu ya. Jadi manusia tuh kan punya 3 kanal ya, 3 kanal utama atau 3 kanal dominan kalau menerima dan menerima, menyerap dan menerjemahkan informasi. Ya, ada kanal visual, ada kanal auditorial, ada kanal kinestetikal. Nah, yang paling dominan kalau kita dalam kondisi sadar itu visual. Nah, visual kemarin saya ngikutin training di LMS ya, training Selo. Itu salah satunya adalah pemilihan huruf dan pemilihan tampilan. Nanti kalau materinya ada, saya bocorkan lah buat Anda ya. Saya cari lagi. Jadi gimana sih presentasi yang bagus gitu ya? Antara lain pemilihan huruf. Ya, nah, ini juga tadi di kelompok 1 juga saya sampaikan pemilihan huruf untuk presentasi gitu ya. Oke, produk. Jadi ini tadi sudah ditegaskan sama Clarissa dan tim, ini adalah membangun swalayanya ya, retailnya iya, dan sistem untuk membackup bisnis retail itu ya. Kemudian, nah ini juga nanti ya, jadi saran saya pertama adalah pastikan benar target pasarnya ya. Target pasarnya kalau di bisnis retail itu kita jarang sekali kita mensegmenkan demografis ya. Kalau geografis pasti ya, geografis kan pemilihan lokasi ya. Tapi kalau demografis itu jarang sekali karena kita siapapun harusnya belanja ke situ ya. Kita tidak milih-milih apakah itu orang kaya, orang miskin, ibu-ibu, bapak-bapak itu. Itu yang dilakukan oleh Borma, Prama. Makanya Borma Prama itu otomotif juga disediakan, ya, kasur juga disediakan, makanan juga disediakan. Nah itu udah campur baur nggak kabar. Artinya mereka tidak mensegmenkan secara demografis. Itu komentar dan saran yang pertama ya. Jadi jangan persempit segmen demografis, itu Mbak Lisa ya. Kemudian visi dan misi, oke ini visi misi ini sangat subjektif soalnya. Ini boleh, tapi ini nanti juga Anda pertimbangkan pada saat mau menstrukturkan ya. Ya, kalau misalnya skalanya masih kecil, mungkin kita divisional seperti ini boleh, tapi hanya sebatas struktur. Tapi pengawakannya atau manningnya itu mungkin belum saatnya lah ya, karena kita nanti harus gaji orang segini banyak kan juga butuh uang banyak gitu ya. Iya Pak. Mohon maaf Pak, potong. Ya, Pak. Gimana? Tadi kan kata Bapak untuk SDM-nya ini terlihat terlalu banyak untuk awal-awal, tapi kan bisnis dari Clarissa ini bisnis retail Pak, besar, toko besar. Begini, betul. Ya. Itu gimana? Gini. Jadi kalau kita kaitkan dengan sini, SDM itu untuk SDM operasional. Kalau retail itu memang harus melibatkan banyak orang ya, kasir, itu kan banyak, nggak bisa digantikan oleh robot. Nah maksudnya itu untuk pengawakan ini Muhaimin, untuk pengawakan ini. Kalau di bisnisnya itu kita memang melibatkan banyak orang. Tapi itu kan di sini kan di luar struktur ini gitu. Nah kalau di sini ya mungkin apalagi kalau perusahaan keluarga ya. Tapi kalau perusahaan keluarga kita juga harus buatkan ini memang. Kenapa? Kenapa kalau di perusahaan keluarga juga harus ada struktur? Meskipun orangnya nanti juga nggak terlalu banyak. Karena untuk GCG ya, good company, good corporate governance ya, tata kelola ya. Banyak perusahaan keluarga yang jatuh karena tidak memisahkan antara kebutuhan rumah tangga dengan kebutuhan bisnis, gitu ya, tidak dipisahkan. Nah itu dengan menstruktur seperti ini nanti kita bantu ya, membantu pengelolaan usaha secara lebih tertata kelola, lebih governance gitu ya. Jadi dengan struktur ini nanti kan ini akan diteruskan menjadi sebuah platform ya, sebuah aplikasi. Nah, aplikasi itu nanti akan memisahkan ya, mana yang aplikasi mana yang sumber daya memang dibutuhkan untuk ini ya, yang dipakai untuk bisnis ini, mana yang itu bukan merupakan sumber daya untuk usaha ya. Jadi sumber daya untuk usaha itu memang distrukturkan, meskipun nanti yang bertanggung jawab juga orangnya juga terbatas. Tidak harus ini satu orang divisi atau direktur atau manajer, tidak harus begitu. Itu maksudnya ya. Kemudian value chain analysis. Nah ini juga nanti ya, procurement-nya ini nanti
dicek lagi ya, karena kita tidak memproduksi, kita tidak melakukan proses assembling dan sebagainya, itu ya barang yang kita beli gitu ya. Kemudian nanti pemilihan huruf juga Clarissa ya dan kawan-kawan. Cara menulis juga Clarissa dan kawan-kawan, ini sekaligus untuk Anda nanti bekal pada saat mau menyusun tugas akhir, tulisan ilmiah. Jadi yang namanya tanda titik 2 itu tidak boleh ada spasi setelah, kayak misalnya manufaktur ini, ya langsung tanda titik 2, nggak ada spasinya. Kalau Anda bandingkan kalau ngetik pakai Microsoft ya, Office, Word atau PowerPoint, Anda aktifkan auto correct atau auto spelling ya, atau cek spelling gitu ya, pasti nanti akan dikasih merah. Jadi kalau kita ngetik tanda titik 2, tapi dipisah dengan kata sebelumnya, dengan huruf terakhir kata sebelumnya, itu nanti pasti dikasih merah. Merah itu artinya apa kalau di Word atau PowerPoint? Merah. Misspelling ya. Jadi salah ejaan. Ya, gitu ya. Kalau garis biru apa artinya? Kalau garis merah jelas salah. Anda klik kanan langsung betulkan aja gitu ya. Kalau garis biru mungkin salah, nah, gitu ya. Kalau garis biru mungkin salah, makanya Office menyarankan pakai alternatif lain gitu kalau garis biru. Ya. Nah bahasa Indonesia nggak kayak gitu, makanya banyak, bahkan dosen juga gitu ya. Kalau nulis dimakan, dipisah makan, diminum, dipisah minum. Padahal di nggak boleh dipisah kalau diikuti kata yang non keterangan tempat, harus digandengkan gitu kan. Dimakan ya dimakan. Kalau di bahasa Inggris pasti salah itu, gitu ya. Nah ini untuk wawasan aja. Jadi nanti penulisan juga tolong dirapikan ya. Nah, ini infonya oke. Inisiasi rencana ini oke. Kemudian ini current state-nya ya. Current state-nya tadi yang juga dikonfirmasi sama Alex sama Firman, Muhaimin juga ya. Ini current state-nya. Jadi ini menggambarkan kondisi saat ini. Ini imajiner timnya Clarissa gitu, Clarissa ya, imajinasinya Anda mau bangun gitu ya. Dan ini bukan imajiner juga, karena tadi Clarissa bilang faktanya memang di Sumatera Barat sana memang kayak gitu sekarang ini, karena bisnis keluarga kebanyakan. Iya Pak, bisnis keluarga biasanya. Bisnis keluarga gitu. Jadi current state-nya ya kayak gini, memang tergambar bisnis keluarga ya kayak gitu. Kalau Indomaret, Alfamaret kan itu memang udah luar biasa, itu memang dia menerapkan banget platform ERP ya, Enterprise Resource Planning. Arsitektur datanya ini nanti dilengkapi ya, kita mau kemana, mau ngapain, itu tujuannya dilengkapi, ditambahin tujuan, maksudnya tujuan bukan hanya sekedar ini, bukan hanya sekedar entitas data, relasi data gitu, bukan hanya sekedar itu. Jadi tujuannya tadi kan dikomentari nih sama Alex atau Firman atau Muhaimin ya, mau ngapain sih gitu ya. Jadi memudahkan, meningkatkan akurasi, membantu pengambilan keputusan kayak gitu. Ini cukup memadai ya. Ini memang kayak gini. Nanti kalau ERP yang dibangun ya kayak gini, Enterprise Resource Planning. Oke, saya kira itu ya. Muhaimin, terima kasih untuk tadi diingatkan untuk meresum dari 2 presentasi ini. Ada mau komentar dan nambahin? Atau cukup? Jadi saya mau bertanya dong Pak, boleh lagi nggak Pak? Ya, silakan. Ya jadi dari 2 tugas ini kan, dari pertanyaan-pertanyaannya tadi, saya lihat seperti Firman, ini kan tadi tugas Clarissa itu tentang swalayan ya Pak. Tapi apa yang ditanyakan Firman itu aplikasi back-end-nya gini-gini. Sepertinya terfokus sama startup gitu Pak. Jadi saya pertanyaannya, apa tugas ini terfokus sama startup atau kami boleh membuat proses bisnis yang sederhana gitu Pak? Boleh, startup boleh, proses bisnis yang sederhana boleh. Ya, kalau startup itu kalau kita bicara sebenarnya yang kita harapkan itu proses bisnis sederhana dulu. Karena dari proses bisnis yang sederhana ini yang nanti kita inginkan bahwa mata kuliah ini tercapai enggak sih tujuan pembelajarannya ya. Tapi kalau kita sudah kalau bicara startup itu kan sebuah bisnis yang gede juga kan. Iya Pak. Nah, nanti di dalam bisnis startup itu kan juga ada proses bisnis yang terbentuk kan itu.
Nah, Iya. kalau itu tercover ya nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi kalau misalnya belum tercover, kita belum bisa mengcover semuanya, ya proses bisnis sederhana dari sebuah subsistem di dalam bisnis, subsistem di dalam enterprise. Misalnya apa? Misalnya ya, yang tadi yang sebelumnya saya kebayang gini. Anda memberikan gambaran tentang ini bisnis yang kami jadikan sebagai kasus gitu ya. Nah, di dalam bisnis ini ada sebuah fungsi apa misalnya gitu ya. Nah, fungsi ini proses bisnisnya adalah ini. Ya, itu digambarkan dengan template yang kemarin saya kasihkan. Itu harapannya ke sana. Tapi kalau misalnya Anda sudah kayak tadi misalnya dua tim ini kan menggambarkan sudah sebuah model bisnis yang utuh kan itu. Tapi ya nggak apa-apa juga. Nanti tinggal kita konfirmasi dalam diskusi. Itu Muhaimin. Ya baik Pak, soalnya berhubung waktunya untuk membuat bisnis itu tugasnya seminggu atau nanti perbaiki 2 minggu, saya kira seperti tadi pertanyaan, apa yang buat beda produk Anda? Sebuah bisnis menurut saya nggak bisa dicari inspirasi dalam seminggu 2 minggu gitu Pak. Makanya saya kaget juga dari pertanyaan-pertanyaan tadi seperti advance sekali gitu Pak. Iya. Betul. Ya kita memang sadar benar. Ini mungkin 1 semester baru bisa, mungkin 1 semester ya tugas kayak gini. Tapi paling tidak dari tugas ini kita sudah nangkep sampai mana gitu ya. Tadi sebenarnya dari 2 ini kan sudah kelihatan ya. Ternyata memang Anda sudah tune benar di perkuliahan kita ini gitu ya. Dari yang dipresentasikan Alex dan tim sama Clarissa dan tim itu memang nanti arahnya mau ke sana gitu. Jadi sudah kalau saya menilai ini sudah on the track. Jadi Anda benar-benar sudah mengikuti dari pertemuan 1 sampai ke 5. Dan nyatanya itu juga beyond ekspektasi saya yang tadinya saya berharap cuma di sebuah proses bisnis dalam satu subsistem yang mungkin di bagian tertentu di keuangan atau di marketing atau di procurement, tapi ini nyatanya kan lebih besar dari itu. Itu Muhaimin. Tapi dan dinamika diskusi tadi itu juga ternyata dari pertanyaan-pertanyaan juga luar biasa ya. Jadi mengkonfirmasinya juga luar biasa. Itu apresiasi yang luar biasa dari saya dan untuk 2 tim ini dan untuk tadi diskusi yang beberapa orang yang sudah mengkonfirmasi dan menanyakan. Saya kira itu Muhaimin. Iya Pak. Jadi tugasnya yang penting itu implementasi dari apa yang kita pelajari kan Pak? Iya betul. Dan itulah yang kita harapkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, jadi Anda memahami bahwa di dalam kita membahas proses bisnis itu pasti kita membicarakan tentang database, pasti kita membicarakan tentang aktivitas, pasti kita membicarakan tentang relasi kita membicarakan tentang entitas gitu ya, relasi antar data dan rasanya di 2 presentasi tadi itu sudah terakomodir, tercover, meskipun masih ada beberapa yang harus kita detailkan gitu, seperti itu ya. Baik, untuk tim yang lain silakan kalau misalnya masih mau diimprove lagi gitu ya. Nanti akan saya extend untuk submitnya ya, saya extend mungkin 1 minggu lagi ya. Nanti bisa Anda perbaiki dan Anda kirim ulang. Ya nanti pada saat presentasi ya, saya pikir ini dua kali pertemuan ini memang kita pakai full untuk presentasi sama diskusi ya, kayaknya seperti itu. Untuk materi yang sesuai RPS nanti saya susunkan, tapi mungkin nanti kita diskusikan apakah mau kita diskusikan atau cukup di forum gitu ya. Nanti mungkin saya bikin di forum juga, di forum aja gitu ya. Saya kira itu. Thank you for your presentation. Untuk 2 kelompok tadi itu revisi juga harus dikumpulin juga nggak Pak? Apa gimana? Enggak. Kalau tadi jadi saya dasar penilaian saya untuk tim ini kan untuk timnya sendiri itu dari presentasinya, kemudian kalau dari konten saya nggak akan nilai ya, tapi dari presentasi Anda, presentasi verbal anggota tim, nanti untuk yang belum presentasi tolong diperhatikan juga ya. Kemudian komunikasi artinya bagaimana Anda menjawab masing-masing ya, itu harus aktif ya semua anggota tim, jadi tidak diborong oleh Clarissa, tidak diborong oleh Alex, tapi nanti mungkin ada satu leadernya di sana, mungkin Clarissa
membagi. Silakan Gunawan atau Mas Sarah mau menanggapi pertanyaan ya. Alex juga seperti itu tadi. Jadi didistribusikan. Itu nanti dari sisi ada presentasi, ada komunikasi, kemudian ada leadership. Leadership itu maksudnya itu bagaimana Anda melead event presentasi ini. Ya contohnya pada saat presentasi gitu ya. Pada saat presentasi nanti kan ada pergantian ya antara satu kelompok dengan satu tim dengan tim yang lain di dalam satu kelompok gitu ya. Nanti termasuk dalam cara menjawab itu dari sisi leadership-nya. Ya. Jadi itu 3 unsur. Kemudian untuk yang lain, anggota yang tidak presentasi itu juga kita nilai berdasarkan keaktifan untuk menanyakan, kemudian diskusi gitu. Jadi tolong diskusinya juga jalan. Itu. Bisa ditangkap semua, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada komentar? Ya? Ada komentar lagi? Mungkin cukup, Pak. Cukup? Ya? Yang lain cukup ya? Oke, kalau cukup, terima kasih untuk diskusi hari ini. Ini saya pikir 2 kelompok sudah mengawali diskusi yang sangat bagus dan kita bisa, ya saya sendiri nanti bisa mengukur ya, kita bisa mengukur sejauh mana perkuliahan ini bisa kita deliver dengan baik ya. Dan untuk kelompok yang lain ini mohon dipersiapkan. Jadi dari 2 tim ini tadi sudah bisa kita ya bahan untuk nanti ke depan Anda presentasi. Mudah-mudahan waktunya nanti yang ke depan bisa lebih kita manage lagi gitu ya. Biar ini panjang banget memang 2 jam untuk 2 kelompok ya. Nanti kita manage lagi. Terima kasih untuk presensi sudah saya print screen tadi, jadi sudah cukup ya. Tadi 43 yang hadir karena ada mungkin yang sinyalnya kurang bagus dan sebagainya, jadi ada yang keluar masuk. Ya, sampai ketemu minggu depan. Untuk tim yang lain agar dipersiapkan, nanti saya extend untuk waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampai ketemu minggu depan. Oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya. Terima kasih Pak.